Rintihan pagi terdengar jelas di gendang telinga, terlihat jelas di pelupuk mata. Burung-burung berkicau di mana-mana yang ditemani angin yang kadang menghampirinya. Nampak di ufuk timur, mentari masih saja terlelap dalam tidur panjangnya, yang ditemani malam dalam tidur nyenyaknya. Pagi itu Wahyu yang terbangun sejak azan subuh tadi. Meski tadi malam agak malam tidurnya, dia coba lari pagi mengitari area rumahnya. Dengan peralatan lengkap kaos oblong dan celana pendek sampai lutut, serta sepatu putih yang dia pakai dengan headset bluetooth yang menempel di daun telinganya. Dia pun pergi setelah melakukan pemanasan, sambil berlari kecil entah kemana dia tuju. Sudah lama rupanya Wahyu tidak melakukan hal ini, mungkin ini dia lakukan karena pikirannya selalu tertuju kepada Syifa. Hingga akhirnya dia berpikir saatnya untuk refreshing dengan cara melakukan lari kecil sesekali melakukan senam. Namun tatkala dia berpapasan dengan seorang wanita, yang tampak dalam pikirannya tersebut adalah Syifa. Entah kenapa Syifa selalu ada di mana-mana dalam pikirannya. Dia selalu berusaha untuk mengenyahkan bayangan itu, namun hasilnya hanya sia-sia. Seakan menjadi virus yang mengakar kuat dalam otaknya, hingga membuatnya tersiksa. Namun meski begitu seakan ada kebahagiaan tersendiri yang dia rasakan ketika menghayal tentangnya. Nampak mentari bertengger kokoh di ufuk timur, dengan sinar keemasan yang tak menyilaukan pandangan tatkala ingin melihatnya. Sinar itu membuat kabut putih harus hilang sedikit demi sedikit, dan embun pagi harus mencair karena diterpa oleh sinar mentari tadi. Wahyu pun balik ketika melihat jam di HP-nya. Sudah menunjukkan pukul 6.30. Di sana Wahyu langsung duduk di depan rumahnya seraya selonjoran. Kaosnya pun tak lupa dia buka menampakkan dadanya yang bidang tersebut. Memang harus diakui dulu Wahyu sempat melakukan fitness bersama sahabat-sahabatnya, hingga membuat badannya berotot dan dadanya pun terbentuk indah. Namun entah kenapa hal itu mereka lakukan ketika cuma berduaan bersama Iqbal, yang dulunya hampir tiap hari kini berubah menjadi tiap minggu. Nampak Wahyu sangat menikmati angin pagi yang menghampirinya, yang sangat menyejukkan baginya ketika lelah bersamanya. Peluh keringat yang membasahi seluruh badannya sedikit demi sedikit mulai hilang, hingga akhirnya dia pergi ke kamar mandi. Setelah benar-benar tak bersisa, "Coba buka halaman 5, kata Pak Alfian seraya menulis apa yang ada di halaman 5 tersebut. Kemudian dia pun menjelaskannya satu persatu yang membuat sebagian siswa bingung karena tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Alfian tadi, karena sekarang adalah pelajaran matematika yang paling dibenci oleh kebanyakan siswa. Terlebih Pak Alfian orangnya acuh tak acuh ketika ada siswanya yang tidur, hingga membuat kebanyakan dari mereka tidur dengan nyenyak. Meski hari masih terlalu pagi, namun karena mendengar penjelasan Pak Alfian yang berbelit-belit itu, membuat mereka jadi ngantuk. Beda dengan Wahyu. Wahyu sendiri malah mendengarkannya dengan seksama seakan tidak ingin melewatkan keterangan Pak Alfian sedikitpun, karena dia sendiri pecinta matematika, pelajaran yang paling sulit dari semua pelajaran. Sama halnya dengan Iqbal yang juga suka akan pelajaran itu. Dia juga mendengarkan apa yang Pak Alfian sampaikan. Terkadang dia juga ikut bertanya tatkala ada yang tidak dia mengerti. Beda halnya dengan kelas 2, di mana di sana kelas yang sedang kosong karena gurunya sedang berhalangan, membuat ruangan kelas jadi sedikit gaduh. Beda halnya dengan Lutfi, dia gunakan kesempatan itu untuk mendekati Syifa yang sedang duduk sendirian sedang membaca sesuatu. "Hai," sapa Lutfi seraya duduk di samping Syifa yang kosong yang biasanya ditempati oleh Aisyah yang keluar entah kemana.
"Hai," ucap Siva menjawab sapaan dari Lutfi seraya menutup buku yang dia baca. Perlu diketahui bahwa Lutfi adalah salah satu cowok yang tidak pernah dicuekin oleh Siva, bukan karena Siva suka atau yang lainnya, melainkan ayah Lutfi adalah salah satu teman bisnis dari bapaknya. Ayahnya Lutfi lah yang berjasa terhadap kesuksesan bapaknya itu, hingga membuat Siva tidak enak jika dia cuek terhadap Lutfi. Namun meski begitu, Lutfi tetap saja tidak berani mendekati Siva, karena Siva yang terkenal dengan cueknya itu terhadap laki-laki. "Ganggu gak?" tanya Lutfi basa-basi, seraya menghadap ke arah Siva berada. "Gak kok, tadi cuma iseng-iseng baca buku karena gak ada yang nemenin." Kemudian mereka pun berbincang dengan seriusnya. Pembicaraan mereka seperti halnya air sungai yang terus mengalir dengan sendirinya. Terkadang Siva tertawa jika ada yang lucu dari tingkah Lutfi, sedangkan Lutfi sendiri malah makin terpana ketika melihat Siva tertawa renyah seperti itu. Ingin dia memeluk erat seseorang yang ada di depannya sebagai tanda dia suka terhadapnya. Namun apalah daya keinginannya itu dia urungkan karena takut Siva malah marah padanya. Hingga akhirnya Lutfi bertanya tentang mobil yang dipakai oleh Siva akhir-akhir ini. "Oh iya, kamu memang punya mobil berapa sih? Kok gonta-ganti terus?" tanya Lutfi dengan mimik yang serius. Karena di sekolah ini hanya Siva yang membawa mobil. Lutfi meskipun kaya dia hanya membawa motor gede, karena dia lebih suka motor daripada mobil. "Apaan sih? Aku mana punya itu? Semua milik orang tuaku. Aku cuma numpang aja," kata Siva merendah. "Ya kan, kalau milik orang tua milik anaknya juga kan? Tidak semua milik orang tua itu milik anak. Yang murni milik kita itu ada hasil jerih payahnya sendiri. Kalau masih mengandalkan orang tua jangan bilang punyanya, atau miliknya, apalagi sombong akan hartanya. Yang kaya kan orang tuanya bukan anaknya. Rezeki orang itu beda-beda tidak sama. Bisa saja orang tua kaya namun anaknya malah miskin. Meskipun harus diakui buah tidak akan jatuh dari pohonnya." Jelas Siva panjang lebar, sedangkan Lutfi hanya bisa menganggukkan kepalanya, hingga membuatnya kagum akan sifatnya tadi. Dia masih merendah diri meski orang tuanya yang kaya raya. Sifatnya itulah yang membuatnya tambah suka pada sosok Siva. Perkataan demi perkataan terus saja terlontar dari mulut mereka, terkadang mengenai bisnis orang tua ataupun yang lainnya. "Oh iya Sif, aku gak ngerti nih masalah ini," tanya Lutfi seraya mengambil dan membuka bukunya. Ternyata dia bertanya tentang pelajaran fisika yang sedikit-sedikit Siva memahami tentang pelajaran itu. Siva yang tahu akan permasalahan itu, akhirnya menerangkan apa yang ditanyakan Lutfi kepadanya. Lutfi hanya bisa terdiam memerhatikan Siva berbicara.